bahwa Sudirman itu memang sudah dibun-bun gitu ya. Nauzubillah ya. Apa sih isi percakapan para jahanam ya di malam itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebetulnya semua sekarang dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang luput dari perhatian kita sebetulnya dari semua kasus ini adalah selain yang 7 itu termasuk adalah Sudirman gitu. Yang gimana ada yang minta bertemu kok dibilang ditempatkan di ruangan khusus gitu. Jadi timbul pertanyaan apakah Sudirman ini masih hidup atau sudah meninggal sebetulnya. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia perkembangan kasus Vina tentang Sudirman. Kita reaksi. Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia dibon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Kalau untuk kuasa si Sudirman sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah saya pengen ketemu Sudirman gitu, karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Gitu. Ya di samping pesan dari keluarga tentu. Itu dia ya. Jangan sampai ini Sudirman dihilangkan gitu kan. Tapi kita harapkan tidak seperti itu sebetulnya ya. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak pengacara tadi menjelaskan bahwa ini kok biasanya kan dari video yang lain tuh ada itu ya. Sudirman ketika ketemu sama ibunya gitu. Tapi kok ini tidak ada gitu ya. Ada apa ini ya? Tapi lebih lengkapnya kita dengarkan ya Bu Titin menjelaskan tentang sosok Sudirman ya. Ini dia. Ini surat kuasa hukum di 2017 atas nama Sudirman. Ini surat kuasanya, ini resmi. Surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana Bu? Ya ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman, mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman
Jadi patut kita curigai sebetulnya ketika memang terpidana yang lain bisa ditemui oleh keluarga termasuk pengacara, kok Sudirman ini menghilang gitu ya. Kalau memang mohon maaf ya Sudirman masih ada mungkin bisa dipertemukan, tapi yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa sampai Sudirman tidak bisa ditemui gitu ya. Kalau memang tidak terjadi apa-apa. Ini yang jadi pertanyaan kita juga sebetulnya dan menarik untuk kita terus kawal kasus ini gitu biar tidak terjadi hal seperti ini. Saya sih mohon maaf mencurigai gitu ya bahwa Sudirman sudah memang gitu ya. Kita lanjutin keterangan dari Bu Titin. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah praktiknya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun, kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek sama belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri, Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di rapidnya Peggy. Tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus menurut kuasa hukum Sudirman yang baru harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui, dan ketika akan menemui juga kalau cerita dari keluarganya mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Bareskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan? Lalu Jadi, apa Bu harapannya Bu? Ya harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat mudik seperti apa Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen iya. Dalam tekanan iya. Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya, apalagi dalam tekanan pasti iya juga. Jadi ini harus kita tetap bersuara sebetulnya. Ini kita ingin tahu ini kabar Sudirman yang selama ini memang luput dari perhatian kita semua gitu. Ya, ini perlu kita terus kawal ya. Dan kita kayaknya harus punya tugas baru lagi ini bagaimana agar Sudirman ini dimunculkan itu dalam waktu dekat gitu ya, biar tidak terjadi bias di masyarakat yang punya spekulasi liar bahwa Sudirman itu memang sudah dibun-bun gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Berkas persidangan tahun 2016 itu nyata, Pak, nyata. Apa itu nyata? Sudirman memberikan keterangan, ya kan ini keterangan Sudirman kan gitu ya. Ini kita sebut satu nama Sudirman. Ada poin yang dibilang bahwa saya memberikan keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Ada itu nyata. Jadi kalau mohon maaf penyidik atau kepolisian mau bermain fair, kenapa tidak berangkat dari itu? Keterangan Sudirman itu dibuat karena mengikuti yang ditulis di papan tulis di dalam persidangan dan ada di dalam berita acara pemeriksaan. Betul. Coba bayangkan. Itu yang sudah nyata ditulis ada tulisnya, bukan disebut begini, ditulis. Benar kan? Bagi saya inilah contoh pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari-cari keterangan. Sehingga
alat bukti kurang gitu ya, badan capek, penyidik frustrasi Mas. Akhirnya dalam kondisi letih, dalam kondisi frustrasi apa? Memang rawan tergoda untuk main tangan. Terjadilah babu terhadap terperiksa. Ini saya bicara dalam situasi interogasi secara umum. Sehingga apa yang kemudian dimasukkan ke dalam BAP, alih-alih keterangan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan keinginan dari pihak pemeriksa, si interrogatornya. Dan diakui secara tidak langsung oleh Kapolri, testimoni tadi itu, bahwa kerja saintifik tahun 2016 itu kurang. Sehingga kalau Mas BW bertanya, ada kira-kira bukti baru yang akan bisa memutar nasib misalnya para terpidana? Ya, menurut saya sumber kerja-kerja saintifik itulah yang sangat potensial untuk menjadi novum. Saya sebut lah ya, saya sebut. Selama ini saya mempersoalkan tadi validitas keterangan para saksi, validitas keterangan para tersangka, itu yang menurut saya sangat buruk. Alhasil cari bukti saintifik. Yang persoalannya banyak tidak dibuka, CCTV tidak dibuka, hasil otopsi memunculkan pertanyaan, kemudian juga ada sperma tapi tidak diuji DNA. Terus satu lagi nih Mas, Kang Muhtar, ini satu bukti baru yang menurut saya sangat penting tapi belum pernah diperbincangkan di sana. Apa itu? Saya penasaran, apa sih isi komunikasi para pihak itu pada malam jahanam tersebut? Apa sih isi percakapan para jahanam ya di malam itu gitu. Ya. Ini menjadi hal yang sangat menarik juga ya. Ternyata sebegitu dipermainkannya kasus ini gitu. Seperti saya bilang di video saya sebelumnya bahwa BAP ini sudah jadi. Sekarang tersangka ini harus mengikuti BAP yang sudah jadi ini gitu. Ini kan kebalik ini. Seharusnya BAP itu dibuat dari keterangan para saksi. Ini udah dibalik gitu. Ya, BAP ini para korban ini harus mengikuti yang sudah ada di BAP gitu. Jadi pertanyaan sekarang, kalau ini bisa terjadi hal seperti itu, kecil kemungkinan atau besar kemungkinannya sekarang bahwa Sudirman itu sudah meninggal. Kalau tidak dimunculkan dalam waktu dekat ini, bahwa netizen akan siap-siap juga ini menjadi persoalan baru untuk instansi itu gitu. Munculkan Sudirman sekarang ya. Kamu kenal Sudirman? Kenal Pak, Siapa Sudirman itu? adiknya si Beben. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Dia tidak mungkin. Dia orangnya, soalnya kan masih anak-anaknya, pikirnya gitu kurang apa, sama masyarakat tuh nggak terlalu dekat, nggak berbaur. Iya. Bahasanya disebutnya idiot. Semacam itu ya, seperti itu Bu. Tapi keterangannya si Sudirman itu menyudutkan Saka. Kenapa tuh kira-kira menurut kamu? Ya tidak, karena dia katanya si Disiksa. Sudirman itu disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya? dalam tekanan. Iya. Sampai saya juga nanya sama si Saka waktu ini, Iya. apakah kamu benar? Yang enggak Mas, enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke si Sudirman? Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk kita. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Jadi Sudirman memberi kesaksian dalam penyiksaan. Ini sangat kejam sekali ya, sungguh kejam dan biadab kalau ini bisa, hal ini benar-benar terjadi gitu. Ya, jadi tidak habis pikir juga kok ada seorang manusia yang tidak punya hati nurani kayak gini ya, dan ini lolos lagi seleksi si calon itu. Kita lanjutin keterangan Kang Deddy. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin. Ada apa ya Pak? Iya, iya. Jadi keterangan itu ya, orang mau bertanya, ini tidak habis pikir ya, dan mungkin ini saatnya Allah membuka tabir ini gitu ya. Takbir kebiadaban dari apa yang sudah dilakukan itu sama oknum-oknum yang tidak jelas ini ya. Jadi sekarang saatnya ya, kalau memang ini adalah petunjuk yang harus kita lihat seterang-terangnya semeton ya, kita harus bersuara ya, kita harus bersuara bagaimana kasus ini akan dimunculkan seterang-terangnya kepada publik gitu, biar tidak terjadi spekulasi yang begitu liar seperti sekarang ini, bahwa keberadaan Sudirman dipertanyakan semeton masih ada atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat dari keterangan itu semua, dari latar belakang siapa Sudirman, besar kemungkinan bahwa Sudirman sudah tidak ada ya.
Jadi segitu saja video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus ini ya. Jadi jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal ya. Karena orang tidak nakal aja itu bisa berakibat fatal tuh ya. Jadi segitu aja video semeton. Semoga videonya bisa menghibur semeton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.